wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama kami akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Haikal Alam sebagai moderator. Selanjutnya saya Tasya Triana. Dan saya Nisa Aziz Sekali. Saya Stella Juliani. Saya Sarah Najwa. Saya Stika Irfaniga. Saya Dewi Febriani. baik, langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Ini apa ya? Kamu sebutin dulu baik, kami sebelum lanjut ke materi pertama, saya akan menjelaskan materi-materi yang akan dijelaskan. Yang pertama itu perencanaan dari dimensi waktu. Yang kedua ada perencanaan dari dimensi spasial. Yang ketiga perencanaan dari tingkatannya. Dan yang terakhir itu keempat perencanaan ruang teknisnya. Baik, langsung saja ke materi pertama. Baik, langsung saja ke materi pertama, perencanaan dari dimensi waktu yang akan dibacakan oleh kakak. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama. Di sini dalam perencanaan pendidikan itu setelah dijelaskan tadi itu dibagi ada yang berdasarkan dimensi waktu, spasial, tingkatannya dan bentar terus. Baik, di sini perencanaan dalam dimensi waktu dibagi menjadi 3. Ada perencanaan jangka waktu panjang, perencanaan jangka waktu menengah, dan perencanaan jangka waktu pendek. Di sini perencanaan jangka waktu panjang atau biasa disebut dengan long term planning merupakan suatu perencanaan yang rentan waktunya itu terdiri dari 10 hingga 25 tahun ke depan, di mana perencanaan dalam jangka waktu panjang ini konteks pendidikannya itu biasanya melibatkan visi dan tujuan yang hendak ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun ke depannya. Nah, pada tingkat sistem pendidikan ini biasanya mencakup pada bagaimana pengembangan dari suatu kebijakan pendidikan, penentuan arah, dan juga bagaimana kualitas pengajaran dan bagaimana kurikulum, penentuan arah kurikulumnya dan strategi pendidikan nasional itu. Nah, jika di tingkat sekolah ini mungkin berani merencanakan suatu pengembangan sekolah tersebut, bagaimana cara meningkatkan kualitas pengajarannya dan bagaimana mencapai target tertentu dalam prestasi siswa. Nah, kemudian perencanaan yang kedua dalam dimensi waktu itu yakni ada perencanaan jangka waktu menengah atau biasa kita sebut dengan medium term planning. Nah, perencanaan jangka waktu menengah ini merupakan fokusnya itu pada bagaimana pencapaian pendidikan dalam waktu yang lebih pendek, biasanya dalam waktu lebih dari 1 hingga 4 tahun. Pada umumnya di Indonesia itu biasanya perencanaan dalam jangka waktu menengah ini kisaran dari 1 sampai 5 tahun. Lalu perencanaan jangka waktu menengah ini seringkali lebih terperinci daripada merupakan suatu perincian yang lebih rinci dari perencanaan jangka waktu panjang, yang dimana perencanaan jangka waktu menengah ini mencakup bagaimana strategi secara konkret yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian untuk di tingkat sekolah ini mencakup bagaimana perencanaan tahunan untuk pengajaran dan pembelajaran, bagaimana pengembangan profesional seorang guru dan profesional seorang guru serta peningkatan infrastruktur pada sekolah tersebut. Sekian materi dari saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya ini perencanaan dari dimensi spasial yang akan yang dilanjutkan oleh Sekian. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang perencanaan dari dimensi waktu, yaitu perencanaan jangka waktu pendek atau short term planning. Nah, short term planning atau
rencana tindakan atau rencana yang dilaksanakan kurun waktu 5 tahun. Di dalam dunia sekolah, hal ini dikenal dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, di mana secara umum jenis dan tahapan operasinya sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan publik. Yang kedua, pembuatan pedoman teknis. Yang ketiga, mempersiapkan rencana penyelarasan kebijakan. Selanjutnya, perbaikan program serta perumusan uraian kegiatan operasional proyek atau hukum. Selanjutnya adalah perencanaan dari dimensi spasial. Perencanaan dari dimensi spasial atau ruang. Perencanaan dari perspektif dimensi ruang adalah perencanaan dengan ciri-ciri yang berkaitan dengan ruang dan batas wilayah. Yang pertama, perencanaan nasional. Perencanaan nasional atau perumusan rencana di tingkat nasional untuk mencapai kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang terintegrasi, inklusif, adil dan makmur. Nah, perencanaan ini mencakup perencanaan dan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintahan nasional seperti pembangunan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya adalah perencanaan nasional atau perencanaan lokal yang akan dijelaskan oleh Mbak selanjutnya. Bagaimana nih? Selanjutnya perencanaan nasional perencanaan lokal yang akan dibahas oleh Najwa. Silakan kepada beliau, silakan. Baik, saya melanjutkan mengenai perencanaan dari dimensi spasial, yaitu perencanaan nasional, perencanaan lokal. Nah, perencanaan lokal ini merupakan bagian antar sektor bagian atau wilayah dan hubungan antar sektor bagian atau wilayah lain dalam suatu wilayah atau daerah lokal, sehingga hal tersebut disebut tingkat wilayah daerah atau lokal. Nah, perencanaan pendidikan, perencanaan lokal atau regional ini adalah suatu proses perencanaan yang berfokus pada tingkat wilayah atau daerah, misalnya pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, tujuan utama dari jenis perencanaan ini adalah untuk memastikan bahwa pendidikan di wilayah tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada dalam wilayah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, maaf, ini di PPT-nya ada kesalahan, yaitu seharusnya yang ditulis itu perencanaan tata ruang. Nah, perencanaan tata ruang itu ya, perencanaan tata ruang ini yaitu perencanaan yang bertujuan untuk memanfaatkan wilayah tertentu sedemikian rupa sehingga berkembang secara dinamis, baik secara ekologis, geografis, dan demografis. Nah, perencanaan tata ruang ini yaitu perencanaan pendidikan mempertimbangkan bagaimana lokasi sekolah, aksesibilitasnya, serta bagaimana pengembangan wilayah dan mempengaruhi distribusi siswa dan kebutuhan pendidikan. Nah, ini tuh mencakup mengenai lokasi sekolah, fasilitas pendidikan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pendidikan yang berkualitas. Nah, tujuan utama perencanaan pendidikan dalam konteks ini adalah memastikan bahwa fasilitas pendidikan tersedia secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu perencanaan dari tingkatnya. Pertama itu perencanaan makro. Di sini perencanaan makro yaitu merujuk pada perencanaan tingkat tinggi dalam sistem pendidikan yang mencakup kebijakan pendidikan nasional atau regional. Ini mencakup tujuan, visi, dan strategi besar dalam pengembangan pendidikan di suatu negara atau wilayah. Contoh rencana makro dalam dunia pendidikan adalah yang pertama itu rencana strategis pendidikan nasional yang menguraikan tujuan jangka panjang pendidikan nasional. Nah, yang kedua itu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan. Nah, yang kedua itu perencanaan meso. Rencana meso berada pada tingkat yang lebih spesifik daripada rencana makro. Ini mencakup rencana dan strategi yang berlaku untuk lembaga pendidikan atau kelompok lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, atau distrik sekolah. Contoh rencana makro meso dalam pendidikan termasuk
rencana pengembangan sekolah yang menentukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tertentu. Nah, yang kedua ini rencana pengembangan kurikulum oleh sebuah universitas untuk memperbarui program studi mereka. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang masuk yang bagian ketiga, yaitu perencanaan mikro. Nah, seperti yang kita ketahui, rencana mikro itu adalah rencana pendidikan yang disusun sesuai dengan situasi otonomi daerah di bidang pendidikan. Nah, otonomi yang dimaksud itu adalah rencana pendidikan yang dimana rencana ini harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di suatu wilayah tersebut. Nah, oleh sebab itu kenapa harus dalam pembuat perencanaan mikro ini harus disesuaikan dengan apa saja aturan yang berlaku pada daerah tersebut. Nah, perencanaan mikro ini menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan dan mahalnya biaya pendidikan. Kenapa begitu? Karena adanya pelaku korupsi dalam bentuk penyelewengan kekuasaan yang mementingkan diri sendiri, yang merupakan kejahatan yang sering kita temukan pada saat ini. Jadi itu adalah seperti nilai minusnya dari perencanaan mikro ini, karena selalu ada orang yang memainkan sistem pendidikan dalam perencanaan itu tersebut. Nah, terus oleh karena itu korupsi tidak mudah diselesaikan. Nah, jadi ada beberapa saran dan solusi yang ditawarkan, yaitu diperlukan revisi dan solusi kebijakan pendidikan yang perlu ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan pihak sekolah. Dan yang kedua adalah melacak permasalahan yang berkaitan dengan perpindahan dan pengembangan pendekatan yang merupakan bagian penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, antara di kelas dan setiap sekolah setiap dinas pendidikan wajib mencontohkan bagaimana cara kerja model pendidikan yang sebenarnya. Yang kemudian menciptakan jalinan kendali sosial di tingkat pendidikan yang diharapkan sekolah agar dapat terus bisa berubah menjadi semakin baik. Terus kemudian yang kelima, dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kepala sekolah dan guru serta peserta didik dan juga masyarakat perlu menerapkan suatu program untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melibatkan masyarakat. Jadi kemudian yang keenam, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diupayakan melakukan penertiban terhadap segala tindakan yang berkaitan dengan undang-undang yang dianggap lemah dan perlu diubah, serta memperbaiki muatan administrasi sekolah secara berkelanjutan. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan program perencanaan pengelolaan keuangan sekolah untuk membantu anggota sekolah lebih memahami rencana yang ditetapkan sekolah. Kemudian yang kedelapan, komite sekolah harus mampu menghasilkan lingkungan sekolah yang terbuka, jujur, dan demokratis dalam pelaksanaan dan pelayanan pada pendidikan yang sangat bermutu. Nah, selanjutnya adalah perencanaan menurut teknisnya. Jadi seperti yang kita lihat dalam slide ini, ada 3 jenis perencanaan menurut teknisnya. Nah, yang pertama adalah perencanaan strategik atau Renstra, kemudian yang kedua adalah perencanaan koordinatif atau manajerial, kemudian yang ketiga adalah perencanaan operasional. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama saja, yaitu perencanaan strategik Renstra. Nah, perencanaan strategik dapat dikatakan sebagai perencanaan jangka waktu panjang. Jadi perencanaan Renstra ini dibuat untuk bagaimana rencana yang akan sekolah lakukan beberapa bulan mendatang atau beberapa tahun mendatang.
Perencanaan strategik dapat dikaitkan dengan adanya beberapa jenis perencanaan lainnya. Nah, perencanaan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan ruang lingkup rencana yang lebih umum. Konsep perencanaan strategis bisa dilakukan pada perencanaan pendidikan. Perencanaan strategis cenderung melibatkan pengembangan program yang lebih nyata. Berbagai faktor internal seperti organisasi dan eksternal yaitu lingkungan harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan ini. Mengingat berbagai hubungan yang khusus di dalam sistem tersebut, kita harus menerapkan pendekatan sistematis untuk perencanaan pendidikan strategis yang ditujukan untuk menemukan bentuk dan identitas masa depan. Pendekatan sistem dalam perencanaan strategis bertujuan untuk memberikan landasan konseptual bagi perencanaan pendidikan dan berkontribusi untuk memecahkan masalah pendidikan yang kompleks ini. Penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dende Fitriawardani. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Atasha. Saya akan menjelaskan perencanaan koordinatif atau manajerial. Perencanaan koordinatif ini yaitu perencanaan yang harus menetapkan arah tujuan pelaksanaan sehingga ditetapkan dari hasil tersebut tercapai secara efektif dan efisien. Nah, dengan kata lain, perencanaan koordinatif ini adalah proses merencanakan kegiatan dengan sumber daya terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contoh dari perencanaan koordinatif itu kayak perencanaan acara besar seperti konferensi. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan operasional. Nah, perencanaan operasional ini adalah alat atau teknik untuk perencanaan selanjutnya bertindak sebagai sarana yang halus dan cukup tajam untuk membedakan keadaan masa lalu. Nah, di sini perencanaan operasional itu kayak perencanaan atau proses untuk kegiatan sehari-hari dalam satu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan operasional yang lebih spesifik. Nah, contoh dari perencanaan operasional ini seperti sekolah yang merencanakan jadwal pelajaran harian untuk para murid. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulannya ini perencanaan pendidikan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melihat ke masa depan yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pengembangan pendidik sehingga tujuan dan pendidikan dapat terwujud sesuai dengan harapan. Adapun di sini ruang lingkup perencanaan pendidikan jika dilihat dari dimensi waktu, dimensi spasial berdasarkan tingkatnya dan teknisnya. Perencanaan berdasarkan dimensi waktu berbagi menjadi tiga, yakni perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, dari 1 sampai 5 tahun. Perencanaan berdasarkan dimensi spasial dibagi menjadi tiga, yakni pertama perencanaan nasional, yang kedua perencanaan lokal, dan yang ketiga perencanaan tata ruang. Untuk perencanaan berdasarkan tingkatannya terdiri dari pertama perencanaan makro dan kedua perencanaan meso dan yang ketiga itu perencanaan mikro. Sedangkan ruang lingkup perencanaan berdasarkan teknisnya terdiri dari pertama perencanaan strategi, yang kedua itu perencanaan koordinatif, dan yang ketiga perencanaan operasional. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Silakan. 3. Perkenalkan, nama saya Anastasia Salja. Saya ingin bertanya, bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang berlaku sekarang? Baiklah. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Busina Tajemi, NIM C1 L02215. Dan perkenalkan nih, kemudian saya mau bertanya, apa saja yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam perencanaan pendidikan? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desti Lestari, menanya apakah perencanaan dalam setiap kegiatan ini melibatkan komponen dalam kegiatan pembelajaran? Sekian, terima kasih.
dilakukan dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Teman para audiens memberikan kami waktu sebentar ya berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Alia Handayani, yaitu mengapa perencanaan sangat penting dilakukan dalam bidang pendidikan. Nah, apa namanya jawaban dari saya itu? Menurut ini saya mengutip kata-kata dari Permana. Nah, pada buku tahun 2019 yang berbunyi, perencanaan pendidikan sangatlah penting karena berfungsi sebagai arah kegiatan dan target-targetnya di masa depan, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut berjalan dengan tertib dan tujuan dari organisasi atau lembaga dapat tercapai. Baik, izin menambahkan dari jawaban dari Atasya maksudnya. Oke, jika kita berbicara tentang pentingnya suatu perencanaan pendidikan, di mana ada keterkaitan tentang bagaimana urgensi dari perencanaan pendidikan tersebut. Di sini menurut saya perencanaan dalam pendidikan itu memiliki urgensi yang sangat besar karena memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan baik dari individu maupun masyarakat secara keseluruhan gitu. Nah, di sini urgensinya itu yang pertama ada melalui perencanaan pendidikan ini kita bisa mengarahkan bagaimana pembangunan suatu pendidikan. Maksudnya di sini dalam perencanaan pendidikan ini bisa membantu pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengarahkan pembangunan pendidikan nasional atau lokal. Di sini seperti menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan mengidentifikasi bagaimana tujuan jangka panjang yang diinginkan. Yang kedua, perencanaan pendidikan ini penting karena bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui perencanaan ini, kurikulum dan metode pengajaran dapat direncanakan untuk memastikan bagaimana sih kualitas pendidikan yang lebih baik. Melalui perencanaan pendidikan ini juga bisa membantu dalam mengidentifikasi apa saja peluang untuk meningkatkan strategi yang berkelanjutan. Terus ada selain itu yang dua tadi itu di sini pentingnya perencanaan pendidikan ini juga untuk mengukur kemajuan dan mengoptimalisasi sumber daya, membantu pengambilan keputusan dan mengatasi bagaimana sih tantangan pendidikan yang ada pada masa tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, sekian jawaban dari kami. Dr. Desi Alia Handayani, bagaimana? Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih. Pada Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agustina Yasa Jemi dengan pertanyaan apa saja yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam perencanaan pendidikan. Nah, yang menjadi tantangan dan permasalahan yang ada dalam perencanaan pendidikan ini, yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Nah, misalnya terbatasnya dana, fasilitas, dan tenaga pengajar. Nah, ini sering menjadi hambatan dalam merencanakan pendidikan yang berkualitas. Nah, misalnya nanti kayak kita mau membangun infrastruktur yang ada, tapi dananya itu belum ada. Nah, jadinya tidak bisa terrealisasikan perencanaan pendidikan yang tadinya udah kita rencanakan. Nah, kemudian kesenjangan akses. Nah, misalnya kita ingin merencanakan pendidikan yang berkualitas dalam satu daerah. Nah, tetapi kayak nggak semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dalam daerah tersebut, sehingga perencanaan pendidikan dalam daerah tersebut tidak dapat terrealisasikan. Nah, kemudian kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pemerintahan dan regulasi pendidikan yang sering berubah-ubah dapat mempengaruhi perencanaan jangka panjang. Nah, misalnya dalam satu sekolah itu kita sudah merencanakan pendidikan dalam waktu jangka yang panjang. Nah, kemudian ada kebijakan dari pemerintah yang baru, jadinya kayak rencana pendidikan yang sudah kita rencanakan dalam waktu jangka panjang otomatis itu bakalan berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kemudian ada kualitas pengajaran. Nah, memastikan kualitas pengajaran dan tenaga pengajar yang kompeten adalah tantangan yang penting. Nah, untuk yang membuat perencanaan pendidikan berkualitas itu kan harus melibatkan kualitas pengajarannya juga. Nah, misalkan kalau kualitas pengajar yang ada dalam suatu sekolah itu
baik, tentu saja akan berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan yang sudah direncanain di sekolah tersebut. Nah, kemudian ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Nah, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan seringkali memerlukan upaya ekstra karena banyak upaya orang tua dan masyarakat yang tidak ingin terlibat dalam perencanaan pendidikan yang ada dalam sekolah. Mungkin sekian dari saya. Ada yang mau ditambahkan? Atau sudah cukup? Gimana Agustina? Udah di pos. Nah, itu baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saroja, yaitu bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang berlaku sekarang. Menurut tuntutan kurikulum yang berlaku, perencanaan pembelajaran yang ideal itu adalah menempatkan peserta didik sebagai pihak yang paling aktif dalam kegiatan proses belajar dan tenaga pendidik sebagai pendamping selama proses tersebut. Mungkin hanya itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desti Lestari. Apakah perencanaan dalam setiap kegiatan melibatkan komponen dalam kegiatan pembelajaran? Jawabannya iya. Sama halnya pada setiap perencanaan, semua komponen tentu terlibat dalam kegiatan tersebut. Begitu pula dalam perencanaan belajar. Terima kasih. Gimana, Desti? Oke, makasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.